Sapu. Sapu. Jam. Wifi dah saja. Sapu. Sepatu. Papan tulis. Latar. Tempat berkumpul atau toilet. Plafon bolong. Kalau mikir aset berarti apa yang kita punya yang sudah ada, dan bisa kita manfaatkan. Papan Kalau tulis. plafon bolong bisa nggak kita manfaatkan? Papan tulis. Papan tulis. Bisa seperti HP. Ya. Ah, ketahuan deh. Dia plafon ya, yang bolong. Oke. Nah, atau bangunan. Selain yang berupa fisik, apa lagi kira-kira? Kalian termasuk aset nggak? Ya. Manusia. Iya, aset manusia. Nah, kan? Guru-guru itu termasuk aset nggak? Iya. Aset, namanya aset. Manusia. Aset bukan aset. Aset bukan aset. Ada juga. Coba, kalau dari kelas 8K dari muridnya yang menggunakan gimana dulu David. Dengarkan dulu David. Coba David, kalau dari kelas 8K untuk aset atau kawan-kawannya, kira-kira dari kawan-kawannya ini yang mana nih yang bisa bantu kamu belajar? Karena dia pintar. Apa yang kamu dapatkan? Apa buktinya jawaban itu? Jawab. Tujuannya? Berarti belajarnya cuma baru batas tujuan dapat. Kira-kira selain aset manusia, aset fisik, ada aset apa lagi? Hewan. Kucing. Masuk aset mana? Sekolahan. Sekolahan atau Lingkungan. lingkungan. Nah, itu punya aset lingkungan. Apa dari aset lingkungan yang kita bisa manfaatkan? Tanaman. Ya, tanaman bisa kita pakai belajar untuk apa? Meneliti. Meneliti tumbuhan. Ya, dan Unsur-unsur ini. ya, pelajarannya Identiknya. pelajaran apa itu? IPA. Kira-kira kalau dalam pelajaran bahasa Inggris masuknya kemana? Bisa nggak? Enggak. Bisa. Nggak bisa, contohnya apa? Mengenal tumbuhan. Ya, misalnya kita mengenal bagian tumbuhan dalam bahasa Inggris. Apa sih bahasa Inggrisnya batang pohon itu? Ya. Apa bahasa Inggrisnya daun? Berarti ya, apa yang ada di sekolah ini bisa kita manfaatkan dalam belajar. Kira-kira apa lagi nak mau ditambahin? Aisyah, Aldi, apa mah? Dari kelas kalian ada kelasnya nggak? Ada. Biasanya dimanfaatkan untuk apa? Aset bukan? Kemil. Aset bukan? Uang aset kan? Nah, biasanya uang aset dipakai untuk apa? Untuk jajan.
Pakai apa? Apa baju? Gak ada beli baju. Makanan. Sapu pel patah terus. Sapu pel patah terus. Untuk dewek-dewek kuenya. Untuk yang perangkat bayar makan. Dari hasil kalian yang ada di dalam kelas ini waktunya kelas sementara ya. Itulah yang kalian manfaatkan belajar. Jadi kalau mejanya goyang-goyang, jangan tambah digoyang biar nggak tahu. Ya baik, mungkin itu aja Bapak Ibu. Yang selanjutnya kita lanjutkan acara kita untuk narasumber yang berikutnya, yaitu tentang ini diseminasi hasil pemetaan aset sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Pura. Kepada Bu Pura, waktu dan tempatnya kami persilakan. Ayo Bapak Ibu, sebelum Mempura, kita briefing dulu nih biar semangat lagi. Boleh Bapak Ibu kita berdiri, kita joget-joget. Ayo berdiri. Ibu Linda, dipersilakan keluar, Ibu Linda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya karena jadi di sini saya sudah mengidentifikasi. Harusnya ini kan kita mengidentifikasi bersama-sama sumber daya sekolah atau aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Cuma untuk mempersingkat waktu, jadi saya sudah bantu sedikit ya aset apa yang sudah dimiliki oleh SMP Negeri 5 Kota Batu. Nah, saya beritahu juga ini sebenarnya masih merupakan tugas saya sebagai CGP ya. Dan memang saya harus menyampaikan mengenai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah kita. Dari aset atau kekuatan inilah nanti yang akan kita manfaatkan bagaimana supaya pembelajaran di sekolah itu meningkat sesuai dengan tadi yang disampaikan Ibu Ati, supaya raport mutu sekolah kita juga meningkat, gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah di sini ada 7 aset. Yang pertama adalah modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama budaya, kemudian modal fisik, itu yang maaf. Kemudian ada modal lingkungan alam dan yang kedua adalah modal keuangan. Itu adalah 7 aset utama sekolah ini. Kita lihat saja langsung. Untuk modal manusia, di sini alhamdulillah guru dan tenaga kependidikan di sekolah kita itu ada 90%, yaitu sudah sarjana S1 lah ya kan. Kemudian S2 ya kita anggap sekitar 5%, sekarang lebih karena sudah ada yang jalan S2 gitu kan. Dan ada juga yang masih D3 ya, sekitar 5%. Dan alhamdulillah juga sekolah kita 80% gurunya sudah kita anggap sudah memiliki sertifikasi untuk guru pendidik. Dan rentang usia guru ini saya coba aja kemarin sekitar 28, karena saya nggak tahu apa umurnya adik-adik kita di sini berapa. Jadi sekitar 28 sampai 59 tahun ya. Kepala sekolah kita juga memiliki pendidikan S2 ya, dan kemampuan manajemen leadership, dan juga sekarang sedang mengikuti proses CGP. Ini masih seleksi. Kalau kemarin udah ada pengumumannya dan sudah lulus ya. Komite kita ada dengan jumlah siswanya 1000 orang dengan latar belakang berbeda. Nah, dari modal yang kita miliki ini, strategi pemanfaatannya di sini. Jadi dengan adanya guru yang modalnya di sini, manfaatnya kita bisa guru bisa mengembangkan dirinya melalui kegiatan
bisa melalui kegiatan pemerintah, misalnya ikut PPG atau ikut guru penggerak, ya kan. Terus kita mengadakan seminar, workshop, termasuk yang kegiatan kita sekarang ini adalah komunitas belajar. Oke, kemudian karena anak kita heterogen, ya, kita juga bisa mengoptimalisasi minat dan bakat mereka melalui kegiatan ekskul. Alhamdulillah ekskul kita banyak yang mudah-mudahan bisa bertambah dan menyesuaikan dengan bakat dan potensi anak kita. Nah, yang ketiga, kita juga ada kolaborasi bersama komite, ya kan, dan itu diadakan, saya rasa ada pertemuan rutinnya, ya, untuk misalnya sumber pendanaan. Kalau sekarang yang sedang berjalan itu sumber pendanaan untuk pembangunan musola atau masjid kita, gitu. Nah, yang kedua ada modal sosial. Ya, modal sosial kalau sekolah kita tentu sudah menjalin kerjasama, ya, banyak. Contohnya kemarin BNN, ya, Ibu NAP yang selalu dilibatkan, gitu kan. Ada dari Puskesmas dan Polsek, ya. Nah, itu ya. Strateginya bekerja sama dalam sosialisasi bahaya narkoba, kemudian tertib lalu lintas kalau dengan Polsek. Kalau untuk kesehatan dan puskesmas itu kita kesehatan siswa, vitamin. Kalau kemarin zaman COVID kita ada vaksin COVID, ya kan Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Agak cepat aja ya ini karena agak banyak materinya. Kemudian ada modal politik, ya, dan pemanfaatan. Nah, status sekolah kita itu negeri dengan akreditasi A, ya, itu mau tidak mau menarik perhatian orang untuk masuk ke SMP 5. Kemudian terdapat siswa yang orang tuanya menjabat sebagai pemangku kepentingan, kebetulan kita ada di sini kan. Kemudian ada juga yang guru kita di sini, ya kan, menjabat suatu pemangku kepentingan juga. Alhamdulillah kita rasakan manfaatnya, gitu kan. Nah, itu juga termasuk modal politik kita. Ruangan kita udah bagus, gitu kan. Terus yang terakhir, modal politiknya adalah sekolah berdekatan dengan kantor pelayanan publik. Nah, ini bisa kita manfaatkan semua untuk perbaikan sekolah, termasuk mutu sekolah dan fisik sekolah. Oke. Kemudian untuk modal agama dan budaya, di sini masyarakat atau sekolah kita itu kita sebutkan saja, ya, ada banyak agama kita. Tentu saja mayoritasnya adalah agama Islam. Di sini juga saya tembak aja gitu, kira-kira 75% siswa suku asli suku gitu, Sarawak, Toba, gitu kan. Terus 10% suku Minang, Rejang, dan Batak. Nah, jadi kalau untuk pemanfaatan dengan toko yang beragam ini, ya, dengan agama yang beragam ini, jadi kita bisa lihat kalau toko agama itu bisa kita libatkan. Kita kan sering kalau hari Jumat kita ada infak, kegiatan kita mengundang ustadz ke sekolah. Kemudian kalau untuk anak-anak non-muslim ada kita kelas mereka khusus, ya. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan. Selanjutnya modal fisik ini, ya. Gedung kita alhamdulillah sudah bagus, ya kan, ada fasilitasnya juga udah lengkap, sekolah, perpustakaan, ruang aula kita besar, kemudian halaman kita juga alhamdulillah bagus, ya kan. Lalu fasilitas listrik dan internetnya juga sudah ada. Dan sekarang saya dengar kemarin selain masang CCTV di kelas, nanti katanya ibu juga akan pasang wifi di setiap kelas. Jadi kita mudah-mudahan semester depan udah enak, ya kan, udah bisa pakai internet. Mungkin nanti bawa handphone anak-anak kita pakai pembelajaran yang daring atau apa, itu bisa kita lakukan. Oke, jadi dengan modal yang seperti itu, insya Allah nanti pengembangan siswa dan guru dalam belajarnya akan meningkat. Selanjutnya untuk modal lingkungan alam, ya, sekolah kita alhamdulillah dengan pasar Pagadewa, ya. Lalu ada banyak tumbuh-tumbuhan juga di sekitar sekolah, hias, sawit, ada juga udangan sekolah kita. Nah, itu sebenarnya modalnya dari lingkungan kita itu bisa kita manfaatkan. Misalnya kita bisa melakukan outdoor study bagi siswa pada pembelajaran. Oke. Atau bisa juga dijadikan menjadi media pembelajaran. Kalau bahasa Inggris misalnya dalam materi kelas 7 itu kan ada tentang sekolah, ya Bu. Kita bisa menunjukkan direction atau di sekolah. Nah, itu bisa kita pakai. Gimana caranya dari kelas 7C misalnya ke ruang guru. Nah, jadi dalam pelajaran itu belok kiri, belok kanannya, tapi dalam bahasa Inggris. Kemudian nama-nama ruangannya juga dalam bahasa Inggris. Kalau IPA misalnya dalam tumbuh-tumbuhan ini tadi, misalnya mencari jenis-jenis daun, gitu kan. Jadi lihat daunnya seperti apa. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran.
Oke, next. Ada modal keuangan ya, tahu kita ya, kalau sekolah kita ada dana bos, kemudian ada sewa kantin dan koperasi sekolah, dan infak siswa setiap Jumat. Ya, penggunaannya tentu saja untuk kegiatan aktivitas siswa, kemudian juga untuk keperluan sosial dan kemanusiaan. Ya, ini sudah sesuai dengan yang kita. Oke, untuk yang aset 7 aset atau kekuatan sekolah ini, ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu atau ada yang perlu ditambahkan, yang di mana? Boleh? Jadi ada modal manusia, sosial, politik, agama, fisik, lingkungan alam, dan keuangan. Ada yang mau ditambahkan soal tentang 7 aset di sekolah kita? Silakan. Kalau nggak ada, cukup ya, sudah masuk semua kan? Maksud saya gitu yang saya tulis dengan modal sekolah kita. Ya, Ibu Putih. Les bahasa. Oh iya, berharapnya ada les bahasa ya. Saya juga berharap gitu, Bu. Saya juga berharap sebenarnya juga akan ada ekskul misalnya bahasa Inggris gitu kan, Bu. Ya, karena kita emang nggak ada gitu kan. Ya, saya juga berharap ada gitu, Bu, untuk lab. Cuma mungkin kita lihat dulu bangunnya di mana. Ya, bangun di mana itu les bahasa itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau untuk aset ini kita lihat tuh apa yang sudah ada. Kalau tadi kan harapannya, kalau les bahasa kan belum ada di sini ya kan. Nah, yang sekarang kita bicarakan ini apa yang sudah ada dan bisa kita manfaatkan sebagai untuk menunjang pembelajaran. Saya juga berharap sih nanti ada gitu kan les bahasa kita gitu kan. Ada juga ekskulnya untuk anak-anak menunjang anak-anak. Jadi bisa diadakan. Ya, urutnya boleh? Boleh ke depan, boleh Bu. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berbicara tentang aset yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Sudah banyak sekali terdapat aset yang sudah lumayan baik. Cuma mungkin masalah pemanfaatan. Nah, di sini saya mengamati tentang ada istilah lahan tidur. Di sekolah kita ini banyak sekali masih terdapat lahan tidur. Maka lahan tidur ini karena yang belum dimanfaatkan sama sekali. Bahkan ada 2 kolam yang berada di depan kelas di belakang juga belum dimanfaatkan. Nah, jadi saya menyoroti minimal ada tanaman obat bisa kita budidayakan di situ atau sayur-sayuran misalnya. Ya untuk mencukupi kebutuhan kita sendiri dulu. Nanti hasilnya lebih dari itu. Nah, demikian saja yang mau saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ronia. Ya, di belakang kita ada lahan sebenarnya bisa kita manfaatkan, mungkin nanti bisa aja anak-anak nanam apa gitu kan. Kalau saya juga tadi nanam terong mana Ibu ini. Saya udah ada nanam terong. Ya, jadi bisa kita manfaatkan. Kalau dulu kita ada tanam kangkung ya Pak ya, kangkung, jadi tiap berapa minggu sekali itu panen kangkung. Sudah disiapkan. Udah siap, buku kita banyak, jadi kita bisa pakai itu untuk memanfaatkan lingkungan sekolah. Iya. Baik, oke. Masih ada Bapak Ibu untuk modal atau aset di sekolah? Kalau nggak ada, saya mau menyampaikan satu lagi. Dua lagi sebenarnya. Oke, cukup ya.